A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai anak-anakku yang salih dan salihah, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Hari ini kembali lagi belajar bersama Winda dalam channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Oke anak-anak, kita masih dalam materi indahnya saling menghormati. Kita memasuki pertemuan yang ketiga dalam submateri memahami arti surat Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, menyebutkan arti surat Al-Kafirun. Yang kedua, menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Arti surat Al-Kafirun. Oke, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Untuk ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menyembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dibaca berulang-ulang ya anak-anak. Akan lebih bagus bila anak-anak bisa menghafal ayatnya ataupun juga artinya. Kandungan surat Al-Kafirun. Nah, pada ayat 1 dan 5 menegaskan bahwa Nabi Muhammad beserta orang-orang mukmin tidak menyembah berhala yang disembah orang kafir Quraisy. Mereka hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Begitu pula dengan kafir Quraisy yang menyembah berhala dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat 1 sampai 5 ini jelas ya anak-anak, kafir Quraisy dengan Tuhan sesembahannya dan Nabi Muhammad tetap dengan Tuhan Allah Maha Esa. Tidak boleh saling bergantian menyembah Tuhan. Kemudian pada ayat 6 ditegaskan bahwa jangan mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin. Untukmu ikutilah ajaranmu yang mempersekutukan Tuhan. Sedangkan untukku akan mengikuti agamaku yang mengajarkan tauhid. Nah, ayat terakhir ya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kemudian pesan-pesan surat Al-Kafirun. Oke anak-anak, di sini ini menggambarkan tempat ibadah dari agama yang berbeda ya. Umat Islam ini ke masjid, kemudian umat Kristen ke gereja, kemudian umat Hindu pura, kemudian Buddha ini ke wihara, kemudian Konghucu itu menuju kelenteng. Nah, masing-masing agama itu memiliki tempat ibadahnya dan Tuhannya sendiri-sendiri. Nah, jadi
Tidak boleh dipercampur adukkan ya anak-anak. Orang Islam itu tidak boleh datang ke gereja. Kemudian orang Hindu juga tidak boleh datang ke masjid. Maksudnya dalam niat untuk beribadah ya anak-anak. Kalau niatnya untuk melihat-lihat saja ya insya Allah tidak apa-apa. Yang pasti jangan sampai ada di dalam hati kita, misalnya kita orang Islam kemudian datang ke gereja dengan niat ibadah di dalam gereja untuk menyembah Tuhannya orang-orang Kristen, itu jangan ya. Misalkan memang ingin datang ke gereja ya kita melihat-lihat saja. Jangan sampai melibatkan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Kemudian pesan-pesannya yaitu yang pertama, perintah untuk memegang teguh agama yang sudah diyakini. Kalau sudah memilih Islam, maka pegang teguhlah Islam di dalam hati, di dalam sikap sehari-hari. Nah, jadi Islam jangan hanya KTP ya, anak-anak. Islam juga harus menjadi keseharian kita. Kemudian, meski berbeda agama atau kepercayaan, kita sebagai umat manusia tetap harus menjaga kerukunan, persaudaraan, dan saling menghormati. Tidak boleh mengejek satu sama lain ya. Kemudian, ajarkan untuk selalu menjaga toleransi antar umat beragama yang berbeda keyakinan. Kita sampai pada sesi Ayo Berlatih. Nah, surat Al-Kafirun mengandung ajaran untuk bersikap toleransi karena terdapat perbedaan agama dan keyakinan. Carilah pasangan yang tepat untuk agama dan tempat ibadah di bawah ini. Nah, tempat ibadahnya ada gereja, kelenteng, vihara, masjid, dan pura. Agamanya ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Silahkan dipasangkan dengan pasangan yang tepat ya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan di buku latihan anak-anak. Alhamdulillah pertemuan kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari memberikan tambahan ilmu, tambahan manfaat dan berkah untuk kehidupan kita ya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu dari Bu Winda. Bu Winda mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.